Shalom saudara, saya lahir 42 tahun yang lalu di tempat ini. 42 tahun yang lalu saya lahir dan dibesarkan di tempat ini. Dan saya terus sampai hari ini ada. Saya bersyukur kalau hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih buat Pak Pendeta saya pendengarnya kalau memberi kesempatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya adalah Yohanes. Nama baptisan saya adalah Yohanes, diberi sama gembala sinir yang sudah dipanggil Tuhan, Mbak Hendri. Lalu papa saya sama mama saya memberi nama dari Madura. Nama saya adalah Ahmad, belakangnya ada Ramadan. Sebulan lagi ada perayaan sepupu kita. Saudara, hari ini kita mau berbicara selamat datang badai kehidupan. Ini yang paling tidak disukai oleh setiap orang percaya. Ini yang paling tidak disenangi oleh setiap orang percaya. Orang percaya lebih suka dengan kata berkat, dengan kata mujizat, dengan kata prosperity. Kalau kita berbicara masalah ini, semua orang akan berpikir untuk menghindar supaya badai tidak terjadi dalam hidup kita. Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang lahir ke muka bumi pasti pernah mengalami namanya sebuah permasalahan. Kita tidak bisa lari dari permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa tinggalkan permasalahan yang sedang dan akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya tanpa terkecuali. Anak muda punya permasalahan, orang tua punya permasalahan, hamba Tuhan pun punya permasalahan. Tapi bagaimana kita menyikapi semua yang sedang terjadi, itu tergantung dari kita semuanya. Kebanyakan waktu diperhadapkan dengan masalah, maka kita semuanya akan berkata, Tuhan kita tidak mampu. Benar saudara tidak mampu. Sebab saudara dan saya berasal dari debu. Mudah putus asa, mudah kecewa, mudah lemah. Itu wajar, kita manusia. Nah, kita semuanya adalah hari ini dan di masa yang akan datang. Muncul? Selamat datang badai kehidupan. Saudara berani tidak menyatakan hal ini dalam hidup saudara? Saya mau menghadapi badai. Waktu kita di gereja kita bisa ngomong. Kita bisa mengakui dan melakukan hal yang sama. Selamat datang badai kehidupan. Selamat datang badai apapun yang terjadi. Kita bisa ngomong. Tapi bagaimana waktu kita di luar? Waktu kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, apakah kita masih tetap berdiri kokoh? Apakah kita tetap berdiri kokoh dan kita memandang apa rencana Tuhan dalam hidup kita ini? Saudara, setiap orang punya permasalahan satu sama lain berbeda. Mungkin ada orang yang punya masalah tentang keuangan. Mungkin Anda punya masalah tentang sakit penyakit. Mungkin Anda punya masalah karir. Mungkin punya masalah tentang masa depan anak cucunya, bagaimana nanti masa depannya. Sudah kita pikirkan semuanya itu, tapi yang menjadi jawaban bagi kita semuanya, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, bahwa Bapakmu, Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dalam segala perkara. Katakan amin. Permasalahanmu kecil, permasalahanmu di tangan Allah kecil sama sekali. Yang membuat masalah kita besar adalah bukan Allah. Yang membuat masalah kita kecil menjadi besar adalah respon hati kita. Kita waktu menghadapi masalah, respon kita salah, maka sepanjang perjalanan hidup kita salah. Badai itu. Respon itu menentukan. Nah, kita semuanya hari ini orang percaya. Saya mau tanyakan hari ini dan jawab dalam hatimu. Setiap orang yang datang ke tempat ini pasti punya permasalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya permasalahan. Pasti punya permasalahan. Bagaimana saudara menyikapi, bagaimana saudara menghadapinya, itu tergantung dari kita sendiri semuanya. Kita mau periksa terus cepat. Tampilkan. Burung Raja Wali melambangkan apa? Warga kerajaan Allah. Kenapa burung Raja Wali itu kok sering ditulis? Alkitab mencatat dari Kejadian sampai Wahyu, ada 38 ayat ditulis tentang burung Raja Wali. Ini burung yang istimewa. Ini burung yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat lebih banyak dari burung merpati lambang dari Roh Kudus dan burung elang. Yang kedua adalah melambangkan warga kerajaan Allah.
Saudara semua ini bukan orang-orang biasa. Saudara adalah bukan orang-orang biasa yang setiap minggu datang ke tempat ini. Saudara secara manusia warga negara Indonesia. Secara manusia anggota jemaat tempat ini. Tetapi secara rohani, saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saudara warga kerajaan Allah. Saudara orang-orang yang diperhitungkan oleh Allah. Dan saudara adalah orang-orang pemenang untuk selama-lamanya. Menjadi bagian bagi kita semuanya untuk selama-lamanya. Saudara sebuah banggaan, sebuah kebanggaan. Saudara warga kerajaan Allah. Nah, kalau saudara warga kerajaan Allah, berarti pola hidup Anda harus standar dengan namanya kebenaran. Nanti kita mau periksa. Yang kedua, badai. Melanggang masalah yang dihadapi. Setiap kita semuanya pasti pernah menghadapi badai. Amin. Saudara pasti menghadapi badai. Pasti. Saudara yang datang ke tempat ini tidak mengalami badai, tidak mungkin. Pasti. Pasti ada badainya. Badai rumah tangga ada. Badai sakit penyakit ada. Badai keuangan ada. Badai bisnis yang hari-hari ini sepi ada. Itu terjadi. Saudara-saudara tidak usah bingung. Semua kejadian yang di muka bumi ini, itu sudah tertulis dalam setiap kebenaran firman Allah. Orang ramal, kalau tahun 25 masa sulit. Alkitab mencatat, 2 Timotius pasal 3, ada 16 masa sulit akan terjadi. Nah kita semuanya badai ada. Yang kedua adalah, arti dari masalah, kendala atau persoalan yang harus diselesaikan. Saudara punya permasalahan, punya problem, punya pergumulan, harus diselesaikan. Kalau persoalan tidak diselesaikan, akan mengganjal saudara, akan membuat hidup saudara tidak dapat maju. Kalau persoalan tidak diselesaikan dengan cara Allah, saudara datang kepada Allah, hidup saudara akan penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Yang sanggup bisa menyelesaikan masalahmu cuma satu pribadi, Yesus. Orang tuamu tidak bisa menyelesaikanmu, permasalahanmu. Mertuamu tidak bisa menyelesaikan permasalahanmu, anakmu tidak bisa menyelesaikan permasalahanmu, istrimu, suamimu tidak mampu menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan satu pribadi, yang hari ini ada di tengah-tengah kita, sekalipun tidak kelihatan, yes, namanya dia adalah Yehova Sama, Allah yang Mahadir. Yang membuat kita tahu. Terus, menurut KKB adalah masalah sesuatu yang harus diselesaikan. Kita mau baca dulu Ulangan pasal 32, satu ayat aja. Ayat 11. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Amin. Terus naik. Terus. Kita mau baca sama-sama ini dulu. Kita mau baca sama-sama artinya burung Raja Wali beberapa kelebihan. Yang pertama, 1, 2, 3. Burung Raja Wali sangat suka dan senantiasa menunggu akan datangnya badai yang sangat besar. Yang kedua, kita baca sama-sama. Burung Raja Wali memiliki pandangan mata yang sangat tajam dan melebihi manusia. Burung Raja Wali sangat tepat untuk melatih anak-anaknya untuk belajar terbang. Dari 3 ini nanti kita ngambil satu kesimpulan bahwa burung Raja Wali memiliki sebuah keistimewaan. Saudara ini di mata Allah adalah orang-orang istimewa, katakan amin. Saudara orang-orang istimewa dan berharga di mata Allah. Tidak ada satupun yang tidak berharga di mata Allah. Saudara adalah orang yang sangat berharga di mata Allah dan istimewa di mata Allah seperti burung Raja Wali. Yang pertama, burung ini suka dengan namanya sebuah badai. Burung ini sedang menanti-nantikan datangnya badai itu kapan. Semakin badai terbang, semakin badai besar yang melanda, di mana dia tinggal, Raja Wali akan berkata, aku sambut engkau badai. Dan dia akan terbang tinggi terus naik ke atas, sampai yang tertinggi, melebihi gunung. Semakin dia tinggi, dia akan melihat sesuatu yang dahsyat di bawahnya. Sebab dia memiliki mata burung Raja Wali lebih jauh, lebih tajam dari manusia 4 kali lipatnya.
Semakin dia ada masalah, semakin ada badai, dia semakin naik. Orang percaya semestinya seperti itu. Suatu tantangan, problema, pergumulan, permasalahan terjadi dalam hidup kita, bukan kita semestinya lari daripada Allah, tapi kita semestinya mendekat kepada Allah, dan semakin mendekat kepada Allah, dan semakin bergaul kepada Allah, untuk menikmati kebaikan Allah. Tapi kenyataannya, orang percaya lari. Waktu badai diizinkan oleh Allah, lari. Waktu badai terjadi, lari. Dan kita berkata, Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak sanggup. Saudara adalah seorang pemenang untuk selama-lamanya. Pergumulan harus dikalahkan, amin. Seberapapun pergumulan yang terjadi dalam hidup kita hari ini, itu adalah sebuah anugerah bagi kita semuanya. Saudara, berapa hari ini saya membuka usaha, sedang digoyang oleh Allah. Sedang digoyang oleh Allah dengan sangat kencangnya. Berapa hari ini kami usaha di bawah standar dapatnya. Saya berkata gini, Yesus, terima kasih buat badai yang sedang kau sediakan bagiku. Badai itu sangat besar membuat saya hampir kehilangan keseimbangan. Tapi saya bersyukur bahwa kebenaran ini memberikan jaminan bagi saya semuanya. Setelah 2 hari ini dipulihkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Setiap malam menangis dengan apa yang terjadi dalam keuangan keluarga kami. Kadang-kala kami menangis, kenapa kau izinkan seperti ini? Waktu badai itu terjadi, saya bersyukur bahwa kita punya nama Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Bagimu yang kekurangan, bagi kita yang kekurangan, Bapa punya jaminan, namanya Yehova Jireh. Bagi engkau yang sedang sakit, mungkin dokter mengklaim tidak ada obatnya. Mungkin orang berkata tidak ada obat sama sekali. Itu kata manusia, menurut kenyataannya dokter. Tapi ada kebenaran, dia memiliki nama Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bapa kita adalah Bapa yang punya nama. Dia bukan sekedar Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia baik dalam segala perkara. Sebab waktu saudara ada benteng yang mengutupi saudara, dia punya Jehovah Nisi, Allah adalah panji-panjiku. Semuanya menjadi kita semuanya. Terus yang kedua adalah burung Raja Wali memiliki pandangan yang sangat tajam. Burung Raja Wali memiliki pandangan yang sangat tajam. Dengan adanya badai, dia semakin melihat di bawahnya dengan cukup jelas. Semakin badai itu besar, semakin badai itu besar, semakin badai itu besar, Tuhan sediakan memiliki mata yang sangat jelas. Sekalipun kita menghadapi badai yang sangat besar, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, sekalipun kita menghadapi problema yang sangat besar, saudara mesti punya pandangan mata rohani yang jauh ke depan, bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih dahsyat dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi hari ini terlalu kecil bagi Allah. Apa yang terjadi hari ini terlalu ringan bagi Allah. Di balik semua peristiwa, di balik semua kejadian yang sedang terjadi hari ini, Bapa sediakan sesuatu yang sangat besar bagi kita semuanya. Tanpa terkecuali. Tepat pada waktunya, waktu kita membutuhkan, Tuhan nyatakan dirinya bagi kita semuanya. Dan inilah anakku, engkaulah anakku, dan inilah Bapakku. Yang hari ini punya problem, datang pada pribadi yang tepat, namanya Yesus. Saudara, saya mau saksikan sedikit belum nanti kita terus. Berapa tahun yang lalu, waktu mulai Android merajalela di bangsa ini, semua orang pakai Android mulai BlackBerry. Saya ketemu teman-teman saya, atau pelayanan di luar kota atau di luar pulau, kau ini yang bantuan desa ya? Dia bilang, kenapa kau bilang gitu? Semua sekarang zamannya Android, kenapa kau tidak pakai Android? Nah, saya tidak butuh seperti itu. Sebab kalau saya butuh, saya bisa beli. Tapi kalau waktu nanti Tuhan buka, saya akan beli. Saudara, adik saya beli, kau beli HP Android? No, saya tidak akan pernah beli. Saya pakai yang jadul. Sampai 10 tahun, 11 tahun. Saya tidak punya keinginan untuk beli, namanya HP itu tidak beli. Tidak mau beli, bukan saya tidak punya uang, punya. Tapi keperluan tidak terlalu mendesak. Saudara, setelah berjuang dengan lama, dalam suatu hari saya pelayanan Surabaya, saya ketemu dengan anak Tuhan. Setelah kami berdoa sama-sama, kami pulang, kami naik mobil,
Seorang pengusaha berkata gini, ada berkat buat kamu. Saya katakan, Ibu, saya tidak meminta berkat hari ini. Saya ke sini cuma mendoakan Ibu, pasti terjadi dalam perjalanan keluar Ibu. Saudara, setiakan tenteng tas, sebuah HP, diberikan bagi saya. Dan saya berkata, Tuhan hari ini saya membutuhkan ini, saya mau pakai. Sebab saya perlu belajar buat kebenaran firman Allah. Di balik peristiwa semua kejadian, Bapak sediakan tepat pada waktunya. Saya tidak tahu problemamu apa, masalahmu apa hari ini. Yang saya tahu pasti, Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Mungkin Anda berkata gini, anakku kuliah, pendapatan kami semakin turun. Anakku kuliah mungkin perlu biaya yang besar. Benar, saya percaya orang kuliah butuh besar. Saudara jangan pikirkan anakmu yang sedang kuliah, tapi pikirkan bagaimana Tuhan membuka kebenaran ini. Kejadian sampai Wahyu, ada 7.000 janji yang harus diberikan kepada kita semuanya tanpa terkecuali. 7.000 janji akan diberikan malam ini bagi yang membutuhkan. Saudara butuh apa? Masalah apa? Kau yang sakit, panggil Yesus. Alkitab mengatakan, bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Waktu mungkin kau berkata, aku kekurangan. Yesus akan menyatakan, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tidak pernah yang perlu kita khawatirkan, tidak perlu ada yang kita takutkan. Semuanya yang atur adalah Bapa kita di surga, Yesus namanya. Terus yang kedua cepat aja. Burung Raja Wali sangat tepat untuk melatih anak-anaknya. Lagi saya mau bongkar ayat ini seperti Ulangan 32 ayat 11. Saudara, burung Raja Wali ini punya anak. Punya anak dilatih terbang usia 3-4 bulan. Setelah waktu yang mencukupi, burung anak Raja Wali ini bukan langsung diajak terbang, enggak. Sama bapaknya, sama induknya, diberi makanan. Setelah diberi makanan, dia keluar dari sarangnya. Ditarik lagi sama induknya, makanan itu keluar. Dan burung ini jatuh. Jatuh dari atas ketinggian ribuan meter. Jatuh ke muka bumi. Saudara, dia ngelatih anak-anaknya. Tapi anak Raja Wali ini enggak mati. Dibawa sampai dia mau jatuh ke muka bumi. Ditampung dalam kepak sayapnya. Dibawa naik lagi. Sampai 6.000 sampai 7.000 meter. Kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Dibawa naik terus. Ke atas terus. Terus sampai naik. Dijatuhkan lagi. Sampai berulang kali. Dengan satu maksud. Dibawa kepada keluar zona nyaman. Anak ini diajari burung raja ini dibawa keluar zona nyaman untuk memasaki sebuah dimensi kehidupan yang baru. Seringkali Allah izinkan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dan dalam apapun juga yang sedang terjadi dalam diri kita, Bapa sedang membawa kita keluar kepada zona nyaman. Saudara, kalau kita berada pada zona nyaman, kita tidak tahu kualitas kita. Tuhan mau lihat kualitas iman kekristenan kita. Tuhan mau lihat kepercayaan kita kepada Yesus. Tuhan mau lihat pengenalan akan Allah dalam diri kita. Dengan cara dibalik semua peristiwa yang terjadi, kita dilepas oleh Allah. Seolah-olah kita dilepas oleh Allah. Lalu kita berkata, Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Tuhan mendengar tepat pada saatnya. Tangannya yang ajaib akan memegang kita semuanya. Dibawa lagi, dilepas lagi, dibawa lagi, dilepas lagi. Sampai kita sanggup belajar menghadapi segala problema sedang yang terjadi. Hari ini izinkan ke Tuhan. Kalau malam ini atau hari-hari yang lalu, engkau sedang dibawa keluar oleh Allah kepada zona tidak nyaman. Kita mau periksa dulu Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Tolong bacakan ayat 6 sampai 10 aja, 2 ayat itu aja. Yohanes pasal 6 ayat 10 sampai 12. Yohanes pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Ya, terus? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Amin. Dari peristiwa ini, saudara perhatikan, saya mau bongkar 3 ini. Yang pertama adalah murid Yesus sedang diuji untuk memasuki sebuah dimensi yang baru, keluar dari zona nyaman. Dibawa. Saudara kalau pelajari Yohanes 4 sampai Yohanes 5, Yesus melakukan banyak mujizat. Orang pendaran 12 tahun megang bajunya apa? Sembuh. Terus murid Yesus lihat mujizat. Murid Yesus senangnya itu lihat mujizat. Seperti orang percaya kita semuanya. Senangnya kalau hamba Tuhan berkhotbah, gembala sidang seperti ini, pengennya itu khotbahnya tentang mujizat terus. Terus, Pak Pendeta tolong khotbahnya berkat. Pak Pendeta tolong khotbahnya prosperity, hidup kelimpahan. Nggak mau dia. Murid Yesus sedang dibawa proses, dibawa keluar zona nyaman. Kenapa Yesus membawa murid-muridnya ini ke Galilea? Itu tempat Filipus dia lahir. Tempat Filipus dibesarkan. Tempat Filipus hidup sepanjang sejarah di Galilea. Yesus bawa ke situ. Yesus bawa 12 muridnya, ini khususnya Filipus. Ada sebuah pengalaman sendiri. Dan dia bertanya, Filipus berkata gini, Tuhan, sekalipun ada 200 dinar, tidak akan cukup. Kalau saya pelajari dalam Alkitab, 1 dinar 750. Kalau 200 dinar kurang lebih 150 ribu. 150 ribu tidak mungkin untuk beli roti. Untuk memberi makan kurang lebih 15 ribu orang. Tidak mungkin. Filipus diperhadapkan seperti itu, dia bingung. Dia mulai, Tuhan jangan main-main Tuhan gitu loh. Waktu dia diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti itu, Filipus bingung saudara. Filipus bimbang, mulai takut, mulai kecewa dan sebagainya, dan mulai menyalahkan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita sama seperti Filipus, waktu badai terjadi dalam hidupan kita, permasalahan diizinkan oleh Allah, permasalahan diizinkan oleh Bapa kita terjadi dalam hidup kita. Kita mulai berkata, Tuhan katanya kau baik, Tuhan katanya kau luar biasa. Kenapa badai ini terjadi dalam hidup kita? Kita tidak nyadari. Kalau saudara nyadari, itu adalah tujuan Allah. Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi kita semuanya. Saya ketemu anak Tuhan, saya mau saksikan. Setahun yang lalu, anaknya ingin sekolah kedokteran. Tidak mungkin anak saya diterima kedokteran, kami tidak punya uang. Saya katakan anakmu tahun depan pasti diterima kedokteran dengan biaya paling murah. Dia mulai berpikir, mungkin tidak seperti itu. Mungkin tidak itu akan terjadi dalam diri kami, dalam diri saya. Saya katakan tahun depan anakmu diterima kedokteran. Sebab anakmu memiliki pengetahuan yang luar biasa, dia besar dalam tangan Allah. Dia diterima di kedokteran dengan biaya yang sangat murah. Saudara, izinkan semua permasalahan yang sedang terjadi bagi kita semuanya. Filipus, dia bingung. 200 dinar pun tidak akan cukup. Kenapa badai permasalahan terjadi dalam diri kita? Kenapa kita dibawa keluar oleh Allah? Yang pertama, tujuan yang pertama adalah Allah ingin supaya kita bergantung sama Dia. Saudara, Allah ingin supaya kita bergantung sama Dia. Saudara, pengharapan kita cuma satu. Pribadi sumber pertolongan kita cuma satu. Pribadi sumber mujizat kita cuma satu. Namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, tahun 2005, waktu ibu kami meninggal. Waktu ibu kami meninggal mau diberangkatkan ke pemakaman. Semua orang satu kampung berkata gini, semua keluargamu akan hancur, tidak ada bisa makan. Semua keluargamu akan berantakan sebab kau ditinggal oleh orang tua kamu. Semua orang berkata seperti itu. Sebab orang tua kami adalah ibu kami adalah orang yang mencari nafkah buat anak-anaknya. Lalu waktu orang-orang berkata gini, kau boleh berkata gitu. Sekalipun kami ditinggalkan oleh mama saya, ibu saya.
Tapi Bapa saya tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan kami Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita semuanya. Jangan seolah-olah kau sendiri dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Jangan seolah-olah kau menyendiri dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Tapi yang jelas Bapamu sedang berurusan dengan kita semuanya. Dia akan menyelesaikan semua permasalahanmu yang sedang terjadi. Yang hari ini yang kau hadapi akan diselesaikan dengan sempurna, tanpa terkecuali. Bapa sedang, cuma satu hal. Bapa mau saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Anak burung Raja Wali, dia bergantung sama bapaknya. Tidak mungkin saya mati. Tidak mungkin saya akan terkampar ke tanah dengan tubuh yang sangat hancur. Tidak mungkin. Dia tahu, dia berharap kepada Bapa. Tepatnya dibawa ke pak sayapnya, dibawa naiki. Problemmu, masalahmu bukan untuk menghancurkan saudara. Permasalahan yang sedang terjadi dalam diri kita bukan untuk membawa kita semakin hancur atau mencuri kebahagiaanmu. Bapa sedang mengajari kita untuk bergantung kepada Dia. Dengan berbagai caranya Dia akan bergantung di bawah sunat nyaman. Hari ini puji Tuhan, kalau kita semuanya, sumber pengharapanmu cuma satu hari ini. Sumber pertolonganmu cuma satu. Datang kepada Yesus dan jadikan Dia sumber pengharapan yang terbaik dalam segala perkara untuk selama-lamanya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu dan hidup kita, ada pengharapan bagi orang yang bergantung sama Bapa. Firman Tuhan tadi pagi, bergantung sama Tuhan. Orang yang bergantung sama Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan. Orang yang bergantung sama Tuhan adalah orang yang mempercayai dalam situasi dan kondisi apapun juga. Sebelum kita lihat, Tuhan jamin, Tuhan sediakan. Dan hari ini kita adalah syukur bagi anak domba yang hidup. Hari ini kita saat datang saat tepat. Saudara mesti belajar bergantung sama Bapa. Orang yang bergantung sama Bapa tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang bergantung sama Bapa tidak akan dibikin malu. Tapi orang yang bergantung sama Bapa dipermuliakan dengan Bapa dengan caranya yang ajaib. Hari ini kau yang kekurangan uang, Bapamu sanggup menyediakan. Bagi kau yang sedang sakit, apapun yang kau derita hari ini, mungkin dokter mengatakan tidak ada obatnya. Ada obatnya. Dalam nama Yesus ada obatnya. Yang dahsyat, yang ajaib, memabukkan kita semuanya untuk kita nikmati bagimu dan bagiku. Setiap perjanjiannya adalah dahsyat. Yang kedua adalah yang satu dulu. Supaya semakin dekat sama Tuhan. Halo? Gimana dengan kita? Apakah kita punya problem semakin dekat sama Tuhan? Apa kita punya permasalahan kita datang kepada Allah? Ini yang menjadi jawaban. Kebanyakan jujur, survei menyatakan setiap orang yang punya permasalahan jauh akan tinggalkan Tuhan. Jarang sekali orang yang punya problem akan dekat sama Bapa. Sebab kenapa? Sebab terlalu lama nunggunya. Nunggu Tuhan lama lah. Cari pertolongan keluar. Nunggu Yesus terlalu lama. Nunggu keluar, cari pertolongan dunia. Saya katakan, semakin kau kena badai, semakin kau kena permasalahan, lebih baik kau cari Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan. Yang membuat saudara akan bahagia, membuat saudara menikmati perjanjian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada badai, saudara tidak bisa tenang. Ada badai kita bingung. Ada badai kita lari dari Tuhan. Tapi sore ini kita ingatkan, ada badai, kita dekat sama Bapa. Seberat atau sebesar pun badai yang sedang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, cari Bapa. Dan Bapa akan sediakan segala sesuatu yang sangat dahsyat bagi kita semuanya. Saudara, inilah waktunya bagi kita semuanya untuk menikmati perjanjian Tuhan. Semakin dekat sama Bapa. Saudara mesti semakin dekat sama Bapa di hari-hari ini. Terus yang C, terus yang terakhir. Supaya semakin dekat sama Bapa yang terakhir ada. Sedang dibawa dalam pendidikan surga. Saudara,
Pendidikan yang terbaik bagi Bapak untuk kita semuanya adalah waktu saudara dibawa pada sebuah permasalahan, dibawa pada sebuah pergumulan. Itu adalah pendidikan surga. Saudara, pendidikan surga bukan waktu saudara datang ke gereja memuji Tuhan. Nah, pendidikan surga waktu saudara dibawa keluar oleh Allah untuk diperhadapkan dengan situasi dan kondisi dengan satu maksud, supaya kita semuanya semakin mengenal kepada Bapa. Problem yang sedang terjadi dalam diri kita, persoalan yang sedang terjadi dalam diri kita, itu kekuatannya tidak melampaui kekuatan kita, di bawah kekuatan kita. Kalau kekuatanmu 50, waktu Bapak izinkan problem terjadi dalam diri kita, Bapak tidak beri 60, 70, enggak. Dia beri 20. 20 kelihatannya levelnya masih kurang, dinaikkan 25 sama Bapak. 25 kurang dinaikkan 30%, dan lihat Bapak situasinya. Kalau kondisinya sudah normal, dia tarik semuanya dan dikembalikan. Sebab 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi dalam diri kita, ada hal apa yang biasa. Biasa. Saudara, biasa. Pendidikan surga, waktu saudara dibawa kepada sebuah permasalahan. Tuhan mau lihat respon kita gimana. Kebanyakan hasilnya negatif. Tapi hari ini kita belajar. Waktu percobaan, pergumulan yang sedang terjadi, kita dibawa keluar oleh Allah. Kita sedang dibawa kepada pendidikan surga. Israel itu sebenarnya tidak lama. Saya pelajari waktu saya sekolah Alkitab di Tanggamangu, perjalanannya itu tidak lama, kurang lebih 40 hari. Gara-gara dia punya respon yang salah. Sama Tuhan dibawa putar-putar terus. Sampai akhirnya 40 tahun. 40 tahun dia tidak masuk Kanaan. Yang lebih tragis, orang yang tidak lahir di tanah Kanaan, yang di padang gurun, tidak masuk tanah Kanaan. Mereka gagal semuanya. Sebabnya mereka responnya salah. Kalau saudara respon saudara salah, pola pikir kita salah, kita akan gagal. Dibawa lagi kepada Allah. Dibawa lagi kepada Allah. Dibawa lagi kepada Allah. Sampai Tuhan temukan titik yang terbaik bagi kita. Semuanya. Terus yang B. Yang B. Tolong bacakan Yohanes pasal 6 dulu. Yohanes pasal 6 ayat 7. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Amin. Yang kedua, murid-murid Yesus datang kepada Tuhan dengan respon hati yang salah. Dari Yohanes pasal 6 ayat 6 sampai 10, murid Yesus yang namanya Filipus datang kepada Yesus dengan respon yang salah. Kenapa saya katakan dengan respon yang salah? Dia mulai berkata gini, Tuhan ini ada. Sekalipun ada uang 200 dinar atau 550 ribu untuk beli roti, itu tidak akan pernah cukup. Untuk memberi makan kurang lebih 15 ribu orang. Sekalipun satu potong tidak cukup. Mereka ini datang dengan respon yang salah. Dia memberitahukan Tuhan tidak cukup ini Tuhan. Sekalipun rumah makan diborong di Galilea untuk menyediakan makan orang-orang yang datang ini, semuanya tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah mampu, dan tidak dapat jatah sedikit pun satu orang pun. Responnya salah. Dia memandang apa yang dipandang dengan mata jasmani. Tapi kalau mereka ini memandang dengan apa yang setelah diperbuat oleh Yesus, mereka akan melihat kenyataannya yang sungguh amat dahsyat. Seringkali kita orang percaya, kita memiliki respon yang salah waktu diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi daging kita. Yang pertama kita akan menyalahkan Allah. Kenapa kau lahirkan kami seperti ini? Kenapa kau izinkan ini terjadi seperti ini? Kita mulai menyalahkan Allah, katanya kau Allah yang besar, kau Allah yang dahsyat. Kenapa mesti terjadi dalam hidup kita semuanya? Sepanjang responmu salah, maka seluruh perjalananmu pun akan salah. Sebab apa yang dilakukan oleh Allah terhadap diri kita semuanya tergantung dari respon kita semuanya. Waktu respon saudara salah, waktu menghadapi problema keuangan, saudara kan berkata gini, Tuhan hidupku kok susah terus, kok miskin terus. Saudara, apa yang kau ucapkan sepanjang perjalanan, saudara akan jadi orang miskin.
Nanti kita baca ayatnya. Mungkin saudara berkata, Tuhan sakitku enggak sembuh-sembuh gitu loh. Saya katakan sepanjang perjalanan hidupmu, engkau akan penuh dengan sakit penyakit. Saudara percaya atau enggak? Itu kebenaran yang menyatakan. Respon hatimu menentukan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Respon hatimu akan membuat sesuatu yang diperbuat Tuhan dalam hidupmu. Untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Untuk menyelesaikan semua pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Itu tergantung dari respon kita. Kalau respon kita benar di hadapan Allah, semuanya akan beres, diselesaikan oleh Allah. Kalau responmu salah, maka sepanjang perjalanan pun kau akan penuh dengan kesalahan yang sedang kita buat sendiri, bukan oleh Allah. Filipus berkata gini, Tuhan, dia berkata gini, saudara Tuhan ini tahu apa yang akan diperbuat. Tuhan tuh mau melakukan sesuatu tuh tahu. Tergantung nunggu respon kita. Kenapa Tuhan tidak berkata gini, siapa yang punya makanan bawa ke sini yang doakan mujizat terjadi. Bisa enggak? Bisa. Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan tidak bikin mujizat dulu. Tuhan tidak lakukan pemulihan dulu. Tuhan tidak lakukan sesuatu yang besar dulu. Tuhan nunggu respon dari kita semuanya. Bagaimana keadaannya. Kalau respon kita benar, sesuai dengan kebenaran. Mujizat menjadi bagian bagi kita semuanya. Saudara. Itu menjadi bagian dari kita semuanya. Beberapa bulan yang lalu kami pergi ke Surabaya, saya sama adik saya. Kami pergi diundang oleh seorang anak Tuhan. Saudara, dalam perjalanan itu kami butuh uang. Saya katakan sama adik saya, kita butuh uang untuk membayar ini. Di rumah, kesatuan menipis, tidak mencukupi. Saya katakan, Tuhan kau Allah yang baik. Engkau akan sediakan bagiku dengan tepat pada waktunya. Saudara, waktu kami ke sana ke Surabaya sama adik rombongan ke sana, saudara kami mau pulang. Ibu ini berkata gini, saya tahu kau butuh uang. Saya tahu kau punya keperluan. Di dalam tas itu ada uang buat kamu. Saya katakan terima kasih. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kami sekeluarga terkapar. Tidak ada yang sehat. Semuanya tergeletak. Yang sehat cuma adik saya perempuan. 3-tiganya semuanya terkampar, tidak berdaya sama sekali. Tetangga mengatakan gini, kematian keluargamu semakin dekat. Sakit yang diterita keluargamu semakin membuat jalan ke makam semakin dekat. Saya katakan dia enggak apa-apa, terkampar 3-tiganya. Mau masuk rumah sakit, enggak mau. Dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Ada seorang anak Tuhan di Surabaya, dia telepon adik saya di Jakarta. Dia berkata gini, keluargamu 3, kakak dan adikmu semuanya terkapar dan tidak berdaya sama sekali. Dan mereka membutuhkan sesuatu. Dan sesuatu itu mereka tidak pernah mau meminta sesuatu sama temannya atau apa enggak. Terkapar sama sekali. Saudara ibu ini lalu dia berkata kepada saya akan kirim uang 25 juta. Tolong ketika kakakmu dan adikmu kau bawa ke rumah sakit yang terbaik dan dirawat di rumah sakit. Nanti biaya kami yang nanggung. Saya katakan tidak. Saya tidak mau diuknamu di rumah sakit. 45 hari tidak bisa bangun. Saya katakan, kau adalah Yehova Rafa. Kau adalah Yehova Rafa. Allah penyembuhku. Dahsyat. Respon hati benar. Mujizat terjadi. Sembuh dalam tangan Allah. Dengan cara Allah. Bangkit sampai hari ini. Tidak pernah sakit sama sekali. Respon hatimu menentukan apa yang berbuat oleh Allah. Terus yang kedua. Kau tampilkan saudara. Yohanes 6 ayat 7. Murid-murid Yesus mulai mengomel, mengeluh dengan apa yang sedang terjadi. 12 murid Yesus tidak ada yang pernah berkata yang positif. 12 murid Yesus tidak ada yang sedikit pun berkata positif dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dengan apa yang sedang dihadapi. Semuanya mengomel, mengeluh, mengomel, mengeluh. Ada yang datang lagi, Tuhan mereka semuanya mau mati. Mungkin yang lain berkata mereka semuanya butuh minum dan butuh makan. Semuanya mungkin ada berkata mereka semuanya sedang kelaparan.
semuanya mengomel dan menyalahkan Allah. Dan mereka berpikir dengan menyalahkan Allah mereka akan lihat sesuatu. No, dengan mereka menyalahkan Allah mereka akan tidak melihat pintu mujizat terbuka bagi mereka semuanya. Apapun yang sedang terjadi hari ini, apapun yang sedang terjadi hari ini dalam dirimu, Allah inginkan bagi kita semuanya, jangan pernah mengomel dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang sedang terjadi. Tapi hendaklah kita naikkan semuanya dalam ucapan syukur kepada Bapa untuk menghasilkan sebuah mujizat. Kita mau baca dulu ayat ini. Bilangan 14 ayat 27-28 ayat terakhir. Bilangan pasal 14 ayat 27 dan 28. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Coba bandingkan Amsal 18 ayat 21. Amsal 18. Amsal 18 ayat yang 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Ini, orang yang suka mengomel, orang yang suka mengeluh di hadapan Allah, saudara adalah orang yang jahat. Kita adalah orang yang jahat di mata Allah. Mungkin saudara berkata kurang baik, boleh kita berkata yang baik. Tapi Alkitab dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, peristiwa Israel. Orang yang mengomel, mengeluh di mata Allah, itu orang yang jahat. Yang lebih tragis lagi, yang lebih mengerikan. Apa yang sedang kita ucapkan akan terjadi sepanjang kehidupan kita selamanya. Sebelum kita bertobat kepada Allah. Israel mengomel, kurang daging mengomel. Kurang air mengomel, menyalahkan Allah. Hari ini kita mau belajar dari peristiwa Israel. Jangan sekali-kali kita mengeluh, mengomel, menyalahkan Allah. Sebab apa yang kita omelkan, apa yang kita keluhkan di hadapan Allah. Apa yang kita katakan di hadapan Allah, apa yang kita bicarakan di hadapan Allah. Apapun yang kita bicarakan yang negatif, itu akan terjadi sepanjang kehidupan kita akan terjadi. Sepanjang kehidupan kita akan terjadi. Kalau mungkin hari ini saudara berkata gini, saya ini hidup ini susah. Sepanjang hidupmu, engkau akan dan saya akan susah. Mungkin saudara berkata gini, saya kok miskin, tidak pernah kaya-kaya. Sepanjang perjalanan hidup kita akan miskin. Mungkin saudara berkata, saya ini sakit, kok tidak sembuh-sembuh. Sepanjang perjalanan hidupmu, kau akan sakit-sakitan terus. Sebab apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan, akan menjadi bagian dari kehidupan iman percaya kekristenan kita semuanya. Tanpa terkecuali. Halo, hari ini kita mau datang kepada Bapa. Tidak boleh ngomel, tidak boleh mengeluh. Apapun yang sedang terjadi, hadapi dengan rasa syukur. Israel ini ngeluh. Ini Israel terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Kita ini semuanya adalah apa? Orang Israel rohani. Kalau saudara mengeluh, akan dihukum oleh Allah. Kalau saudara mengomel, akan dihukum oleh Allah. Betapa sering kita orang percaya, betapa sering kita anak Tuhan. Waktu Allah izinkan sebuah badai, kita mulai mengomel. Saudara, kalau saudara seorang pedagang, kalau ditanyai gimana keadaannya, jangan bilang sepi. Kalau saudara bilang berkata sepi, maka sepanjang perjalanan hidupmu sepi terus usahamu. Jawabnya gimana? Puji Tuhan. Sekalipun belum kita lihat sesuatu yang besar terjadi, kita mau berkata yang positif. Setiap kita berkata yang positif, Tuhan limpahkan. Tuhan limpahkan berkat bagi kita semuanya, tanpa terkecuali. Hari ini kita mau lihat, campur tangan Allah yang dahsyat bagimu dan bagiku tanpa terkecuali, sedang disediakan oleh Allah. Jangan pernah mengomel. Ada sebuah kesaksian, ada seorang anak Tuhan. Dia seorang pengusaha, kaya raya, sukses, dan dia kenal sama saya dekat. Mulai kecil kumpul sama saya, sekarang dia menjadi seorang miliarder. Saudara, setiap ketemu saya tidak pernah minta uang sama dia. Saya tidak pernah meminta sama dia, tolong kau bantu saya. Enggak.
Dia setiap ketemu saya, dimanapun berada, di pinggir jalan, di tengah jalan, ataupun di mana, di mall, dia ketemu saya, dia berkata gini, utang saya banyak. Padahal uangnya miliaran. Setiap ketemu saya, dia berkata gini, saya tidak habis-habis utang saya banyak. Padahal uangnya di rumah, di bank miliaran. Saudara, waktu dia berkata seperti itu, saya berkata gini sama Tuhan, Tuhan kau ampuni dia. Jangan kau buat dia hancur dengan apa yang sedang diucapkan saudara. Saudara, berapa bulan kemudian orang bercerita sama saya, dia berkata gini, Joe, temanmu yang kau kasihi, temanmu yang baik sama kamu, yang seringkali ketemu sama kamu, punya masalah. Masalahnya apa? Saya bilang ini, dia baru ditipu sama orang 8 miliar. Cuma dia ngomong, utang saya banyak. Dalam hitungan sekejap, Tuhan buat sesuatu dalam dirinya untuk bertobat. Ditipu orang 8 miliar. Saudara, 8 miliar, hangus hilang dari uangnya. Gara-gara apa? Salah perkataan. Setiap ketemu saya, dia berkata gini, utang saya banyak. Saudara, Tuhan izinkan. Hari ini kita mau datang kepada Bapa dan kita mau bertobat semuanya, termasuk saya. Kita mau belajar yang positif. Bahwa Bapa adalah baik. Jangan berkata sedikit pun yang negatif, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang sedang terjadi, jangan berkata yang negatif. Engkau yang masih muda, mungkin hari ini kau belum punya pekerjaan, pandang Tuhanmu. Mungkin orang-orang tua yang hari ini sedang menyekolahkan anak-anaknya dalam perguruan tinggi. Jangan berkata yang negatif dengan apa yang sedang kau hadapi. Tapi berkatalah, Bapakku kaya, dia akan sediakan dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini saya bersyukur bahwa setiap kebenaran adalah pasti menjadi bagian dari kita semuanya. Ada seorang anak, dia berkata gini, orang tuanya sakit-sakitan. Dia berkata gini, Pak Pendeta, kenapa? Orang tua saya sakit, tidak sembuh-sembuh. Terus, ya kau mesti berdoa untuk orang tuamu, supaya Tuhan lakukan sesuatu. Percuma, orang tua saya sakit-sakitan tidak akan sembuh. Saudara sampai hari ini, orang tuanya sakit, tidak sembuh-sembuh. Dan dia memelihara orang tuanya dengan susah payah. Kenapa terjadi seperti ini? Gara-gara kesalahannya dia sendiri melalui ucapannya. Orang tuanya sakit-sakitan. Sepanjang hari ini, orang tuanya sakit-sakitan. Hari ini kita datang kepada Bapa yang baik. Kita mau menghadap tatanya yang kudus. Kita mau berkata, Bapa engkau baik. Problema boleh terjadi, tapi kita mesti mengatakan kebenaran firman Allah. Ada 63.000 ayat, ada 7.000 janji kebenaran, menjadi bagian dan bagianmu dan bagianku untuk mengatakannya, untuk supaya Tuhan mengenapi kebenaran firman ini. Bagimu dan bagiku, kita semuanya. Bapamu dan Bapakku tidak akan pernah mempermalukan kita semuanya. Bapamu dan Bapakku tidak akan pernah meninggalkan dengan apa yang sedang kita terjadi. Tapi Bapamu akan bertanggung jawab buat anak-anaknya untuk menyelesaikan studinya. Sebab dia adalah Bapa yang baik. Yang terakhir, yang C, tolong kau tampilkan. Murid-murid Yesus mulai menyadari akan kesalahan dan datang kepada Yesus serta menjadi partner yang terbaik. Saudara, setelah mereka gagal dengan apa yang sedang terjadi, dengan problema yang terjadi dalam pelayanannya bersama Yesus, murid-murid Yesus mulai sadar. Sadar bahwa Yesus ada. Dan dia menyadari kesalahannya, yang lebih dahsyat lagi, menjadikan Yesus seorang partner, menjadi seorang partner. Saudara, inilah yang mesti kita bangun dalam diri kita semuanya, tanpa terkecuali. Kita semuanya hari inilah kita mau datang. Yang pertama, Andreas, saudara Simon, dia berkata gini sama Tuhan. Ini salah satu murid dari setiap kebenaran yang saya pelajari di hari-hari ini. Simon ini orang yang meremehkan Yesus. Andreas ini orang yang meremehkan Yesus. Problemanya besar. Problemanya banyak. Problemanya menggonong apa yang sedang dihadapi oleh 12 murid Yesus. Tapi Andreas ini, saudara Simon ini orang yang kurang menghargai Tuhan. Dia meremehkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan satu cara,
dan dia berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Hal itu dicelekkan di hadapan Yesus. Hal itu dibukakan di hadapan Yesus. Dia berkata, ini Tuhan ada 5 dan 2 yang sedang dibawa anak kecil. Tapi sekalipun ini dibagi-bagikan, sekalipun ini dipotong kecil-kecil, ini akan mencukupi Tuhan. Sebab yang datang kurang lebih Alkitab mencatat 15.000. Termasuk anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan 15.000. Mereka pernah melihat tanda-tanda yang ajaib. Murid Yesus melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Tapi waktu diperhadapkan, mereka menghadapi sesuatu yang sangat memalukan sama sekali. Dan tidak perlu kita tiru. Mereka meremehkan Yesus dan berkata, ini Tuhan. Seringkali kita sama. Waktu kita punya problem, kita ini meremehkan Tuhan. Tuhan mampu enggak kira-kira menyelesaikan hal ini? Tuhan sanggup enggak menyelesaikan masalah ini? Seperti Andreas. Dia berkata, ini Tuhan enggak mungkin selesai gini. Dia berkata gini, enggak mungkin Tuhan mampu. Seringkali kita orang percaya berkata, enggak mungkin Yesus mampu menyelesaikannya. Enggak mungkin Yesus mampu menyelesaikan dalam sekejap dengan caranya yang ajaib. Saya katakan semua peristiwa, semua kejadian yang sedang terjadi dalam diri kita, semuanya bisa dan dapat diselesaikan dengan Yesus dengan cara dan waktunya yang tepat. Katakan amin. Tepat pada waktunya. Kalau Yesus membuat sesuatu yang baru bagi kita semuanya, kita mesti datang kepada Yesus. Andreas menyadari kesalahannya. Andreas menyadari kekeliruannya dan berkata, sekalipun ada Yesus, dia tinggalkan Yesus itu. 12 murid Yesus itu meninggalkan Yesus. Biarkan aja Yesus percuma. Percuma. Nggak usah direspon, dia duduk situ aja, kita berpikir sendiri. Berputar-putar cari jalan keluar. Ke sana, kemari, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Dia cari untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak semuanya terselesaikan. Andreas berkata, aku aja yang hadapi Yesus, ini Tuhan. Ada roti dan 2 ikan. Saudara, apa yang kecil kau bawa kepada Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Katakan amin. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak mungkin bagi pikiran kita semuanya. Waktu kita datang kepada Allah dan kita serahkan kepada Bapa, akan diselesaikan dengan caranya yang sempurna untuk mempermuliakan kita semuanya. Jadikan Yesus partner yang terbaik. Apapun yang sedang terjadi dalam dirimu hari-hari ini, jadikan Yesus partnermu yang terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan hidupmu. Jadikan Yesus partner yang terbaik untuk mengangkat semua persoalan hidupmu dengan caranya yang ajaib. Apapun yang sedang terjadi hari ini, apapun permasalahan yang sedang terjadi, berikan dalam tangan Allah. Biarkan Yesus ambil alih. Kira-kira masuk akal enggak? 5 roti dan 2 ikan memberi makan 15.000 orang. Secara ilmu matematika dan secara ilmu pengetahuan tidak mungkin terjadi. Tidak bisa. Dan tidak dapat terselesaikan. Tapi dalam tangan Allah semuanya bisa. Dalam tangan Allah yang ajaib semuanya bisa terselesaikan. Saya mau cerita sedikit, ada seorang hamba Tuhan. Dia punya problem yang sangat besar. Dia butuh uang 4,5 miliar. Dia butuh uang 4,5 miliar untuk membayar pajak. Uang itu harus disediakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan dia berkata gini, kalau sebenarnya kalau aku mau, telepon beberapa hamba Tuhan di luar negeri untuk menyelesaikan masalahku. Kecil. Saya telepon para donatur, para pengusaha di Indonesia, uang 4,5 miliar adalah kecil. Tapi bagiku tidak ada istilah untuk meminta sesuatu. $4,5 miliar. Tidak bisa. Dia kalau telepon pengusaha di Jakarta pasti diberi. Dia telepon pengusaha di Singapura pasti beri. Tapi dia tidak pernah lakukan itu. Dia datang kepada Allah.
Dan datang kepada Allah, dia memohon kepada Allah. Tuhan, selesaikan 4,5 miliar. Buat pekerjaanmu Tuhan. 4,5 miliar bagiku banyak, tapi bagimu kecil. Lalu datanglah seorang hamba Tuhan, dipakai Allah untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Dia bertemu dengan seorang pendeta. Saya tahu kau punya problema. Problemamu bagimu besar, tapi bagi Allahku dan Allahmu adalah kecil. Lalu pendeta ini berkata gini, 4,5 kami transfer ke uangmu. Kami transfer ke rekeningmu untuk menyelesaikan kau bayar pajak. Dan hamba Tuhan berkata gini, terpujilah segala Allah yang hidup, yang mampu menyelesaikan dengan cara dan kekuatan yang hebat. Dia menjadikan Yesus partner yang terbaik. Semuanya persoalannya beres. Hari ini sebelum kita tutup, datanglah pada Allah. Jadikan Yesus partner yang terbaik. Buat masalahmu, buat problemmu, apapun yang sedang terjadi hari ini, dia akan mampu menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kalau saudara, Yesus hadir di tempat ini, dia hadir di tempat ini, dan dia mau. Kita datang padanya kalau kita berkata, Tuhan jadilah partner yang terbaik bagiku. Tuhan jadilah partner yang terbaik bagiku dan aku mau melihat keajaiban Allah, melihat kedahsyatan Allah terjadi dalam hidup kita semuanya. Hari ini Tuhan mau memulihkan kita semuanya tanpa terkecuali. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang terjadi dalam rumah tanggamu, apapun yang sedang terjadi dalam bisnismu, waktu kau undang Yesus menjadi partner yang terbaik, dia akan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Waktu kita menjadikan Yesus sebagai partner yang baik, dia akan ambil alih semua problema kita. Waktu kita menjadikan Yesus menjadi partner yang terbaik, dia ambil alih semua yang terjadi dalam diri kita. Dan dia akan menyelesaikannya dengan sempurna, dengan satu maksud. Dia mau mempermuliakan kita semuanya, tanpa terkecuali. Inilah saat yang tepat, panggil Yesus menjadi partnermu yang terbaik. Saya tidak tahu problemmu sebelum kita tinggalkan tempat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri kita semuanya. Tapi satu hal, dia membuka tangannya yang besar. Dia membuka sesuatu bagi kita semuanya. Dan dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk menyatakan, akulah Tuhan Allahmu yang hidup dan besar. Amin. Oleh sebab itu kita mau bangkit berdiri semuanya.